Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Melayu yang didirikan pada tahun 1632 Masehi oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan di wilayah bernama Tanah Delhi, kini Kota Medan, dan Kabupaten Deli Serdang, Indonesia. Kesultanan Delhi masih eksis hingga kini meski tidak lagi mempunyai kekuatan politik setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Sejarah pendirian. Menurut Hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik berhasil menjadi laksamana dalam Kesultanan Aceh. Muhammad Dalik yang kemudian juga dikenal sebagai Gocah Pahlawan dan bergelar Laksamana Kuja Bintan, atau ada pula sumber yang mengeja Laksamana Kuda Bintan, adalah keturunan dari Amir Muhammad Badaruddin Khan, seorang bangsawan dari Delhi, India, yang menikahi Putri Chandra Dewi, putri Sultan Samudra Pasai. Dia dipercaya Sultan Aceh untuk menjadi wakil bekas wilayah Kerajaan Haru yang berpusat di daerah Sungai Lalang, Percut. Dalik mendirikan Kesultanan Delhi yang masih di bawah Kesultanan Aceh pada tahun 1632 Masehi. Setelah Dalik meninggal pada tahun 1653 Masehi, putranya Tuanku Panglima Perungit mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1669 Masehi mengumumkan memisahkan kerajaannya dari Aceh. Ibu kotanya berada di Labuhan, kira-kira 20 km dari Medan. Sebuah pertentangan dalam penggantian kekuasaan pada tahun 1720 Masehi menyebabkan pecahnya Delhi dan dibentuknya Kesultanan Serdang. Setelah itu Kesultanan Delhi sempat direbut Kesultanan Siak dan Aceh masa kolonial. Pada tahun 1858 Masehi, tanah Delhi menjadi milik Belanda setelah Sultan Siak, Sultan Al-Said Syarif Ismail, menyerahkan tanah kekuasaannya tersebut kepada mereka. Pada tahun 1861 Masehi, Kesultanan Delhi secara resmi diakui merdeka dari Siak maupun Aceh. Sultan Delhi bebas untuk memberikan hak-hak lahan kepada Belanda maupun perusahaan-perusahaan luar negeri lainnya. Pada masa ini Kesultanan Delhi berkembang pesat. Perkembangannya dapat terlihat dari semakin kayanya pihak kesultanan berkat usaha perkebunan, terutama tembakau dan lain-lain. Selain itu, beberapa bangunan peninggalan Kesultanan Delhi juga menjadi bukti perkembangan daerah ini pada masa itu. Misalnya Istana Maimun dan Masjid Raya Medan. Tembakau Delhi merupakan komoditas unggul yang sangat bernilai jual di dunia internasional saat itu. Kemajuan perkebunan tembakau Delhi berawal pada tahun 1862 Masehi, ketika perusahaan Belanda J.F. van Leeuwen mengirimkan ekspedisi ke Tanah Delhi, yang kala itu diwakili oleh Jacobus Nen Hui. Setiba di Delhi, mereka menemukan lokasi yang masih perawan. Delhi saat itu adalah dataran rendah, berawa, dan mayoritas ditutupi hutan-hutan primer. Usaha awal ini gagal. J.F. van Leeuwen memutuskan mundur setelah membaca laporan tim perusahaan. Tetapi Jacobus Nen Hui tidak putus asa. Setelah mendapat konsesi tanah dari Sultan Mahmud Al-Rashid, Nen Hui menanam tembakau di Tanjung Spasi. Kali ini usahanya berhasil. Contoh daun tembakau hasil panen yang dikirim ke Rotterdam diakui sebagai tembakau bermutu tinggi. Sejak itulah tembakau Delhi yang bibitnya diperkirakan berasal dari Decatur County, Georgia, Amerika Serikat, menjadi terkenal. Delhi Matschapi, perusahaan perkebunan yang didirikan oleh Jacobus Nen Hui, P.W. Jensen, dan Jacob Theodore Kramer pada tahun 1870 Masehi telah berhasil mengekspor tembakau sedikitnya 207 kg. Pada tahun 1883 Masehi, perusahaan ini mengekspor tembakau Delhi hampir 3,5 juta kilogram dan ditaksir nilai kekayaan perusahaan ini mencapai 32 juta gulden
Pada tahun 1890 Masehi, puncaknya pada awal abad ke-20 ketika Delhi Majapahit tampil sebagai Raja Tembakau Delhi. Diperkirakan lebih 92% impor tembakau cerutu Amerika Serikat berasal dari Kesultanan Delhi. Sultan Mahmud Ar-Rasyid tahun 1873 sampai 1924 Masehi berusaha melakukan perubahan sistem pemerintahan dan perekonomian. Perubahan sistem ekonomi yang dilakukan adalah pengembangan pembangunan pertanian dan perkebunan dengan cara meningkatkan hubungan dengan pihak swasta yang menyewa tanah untuk dijadikan perkebunan internasional. Hubungan tersebut hanya sebatas antara pemilik dan penyewa. Hasil perkebunan yang meningkat dan hasil penjualan yang sangat menguntungkan membuat pihak Belanda semakin ingin memperluas lahan yang telah ada. Pihak Belanda kemudian melakukan negosiasi baru untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dan lebih baik lagi. Keuntungan ini tidak hanya didapati oleh pihak swasta saja. Pihak kesultanan juga mendapat hasil yang sangat signifikan. Dana melimpah kesultanan saat itu digunakan untuk memperbaiki fasilitas pemerintahan, pertanian, perkebunan, dan lainnya. Masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 12 Maret 1942, mendarat pasukan Imperial Guard atau pasukan penjaga kaisar yang sangat terlatih dan terpilih di Parupuk Tanjung Tiram atau Batubara di bawah pimpinan Jenderal Kono, dan dari sana mereka segera menuju Medan. Sementara itu pasukan Kenil dan Stadwatch Belanda berhasil melarikan diri menuju Tanah Karo untuk bertahan di Gunung Setan atau Tanah Alas. Tetapi di tengah jalan banyak orang-orang pribumi yang merampas pakaian seragam Belanda itu dan kembali ke kampung masing-masing. Karena sisa pasukan Belanda yang 3.000 orang itu tidak akan sanggup melawan pasukan Jepang sebanyak 30.000 orang yang terlatih dan berpengalaman perang, maka tanggal 29 Maret 1942 Jenderal Overacker dan Kolonel Gosenson menyerah pada Jepang. Sejak direbutnya Malaya, Singapura, dan Sumatera oleh bala tentara Ke-25 Jepang, maka tanggung jawab pemerintahan dipikul oleh markas bala tentara Ke-25 yang berkedudukan di Singapura. Sekitar April 1943 Masehi, kesatuan pemerintahan masih dipegang oleh bala tentara Ke-25 sebelum akhirnya dipindahkan ke Bukit Tinggi. Sejak itu pemerintahan administrasi Sumatera dan Malaya atau Singapura terpisah. Di Sumatera, Jepang hampir-hampir tidak melakukan perubahan sistem pemerintahan yang ada. Setiap residen disebut Siu dan di bawah pengawasan seorang pejabat militer yang disebut Gunsebu. Eksistensi kesultanan-kesultanan di Sumatera Timur masih tetap diakui. Bala tentara Ke-25 membagi Sumatera Timur menjadi 5 pusat konsentrasi militer Jepang, yaitu sekitar Binjai atau Padang Berarang, Sungai Karang atau Galang, Dolok Merangir, Kisaran, dan perkebunan Wingfoot. Setelah proklamasi kemerdekaan, Revolusi Sosial Sumatera Timur adalah gerakan sosial di Sumatera Timur oleh rakyat yang diasut oleh kaum komunis terhadap penguasa Kesultanan Melayu. Revolusi ini dipicu oleh gerakan kaum komunis yang hendak menghapuskan sistem monarki dengan alasan anti-feudalisme. Karena sulitnya komunikasi dan transportasi, berita proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus baru dibawa oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatera serta Mr. Amir selaku Wakil Gubernur Sumatera dan diumumkan di lapangan Huke Reido atau sekarang Lapangan Merdeka, Medan pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan AFNE di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Belawan. Kedatangan pasukan AFNE ini diboncengi oleh pasukan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan dan membebaskan tawanan perang orang-orang Belanda di Medan. Meletusnya revolusi sosial tidak terlepas dari sikap beberapa kelompok bangsawan yang tidak segera mendukung republik setelah adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa kelompok bangsawan tidak begitu antusias dalam pembentukan republik.
karena setelah Jepang masuk, Jepang mencabut semua hak istimewa kaum bangsawan, dan lahan perkebunan diambil alih oleh para buruh. Beberapa bangsawan merasa dirugikan dan berharap untuk mendapatkan haknya kembali dengan bekerja sama dengan Nika, sehingga semakin menjauhkan diri dari pihak pro-republik. Walaupun saat itu juga banyak kaum bangsawan dan sultan yang mendukung kelompok pro-republik seperti Amir Hamzah dari Kesultanan Langkat dan Sultan Sulaiman Saiful Alam Shah dari Kesultanan Serdang. Sementara itu, pihak pro-republik mendesak kepada Komite Nasional Wilayah Sumatera Timur agar sistem pemerintahan swapraja dihapuskan dan menggantinya dengan pemerintahan demokrasi rakyat sesuai dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Namun pihak pro-republik sendiri terpecah menjadi dua kubu. Kubu moderat yang menginginkan pendekatan secara kooperatif untuk membujuk beberapa bangsawan, dan kubu radikal yang didukung kaum komunis yang menginginkan jalan kekerasan dengan penggalangan para buruh perkebunan. Revolusi oleh kaum radikal akibat hasutan kaum komunis pecah pada Maret 1946. Berawal di Kesultanan Asahan, revolusi menjalar ke seluruh monarki Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Delhi. Istana Sultan Delhi atau Istana Maimun beserta sultan dan para bangsawan berhasil terlindungi karena penjagaan TNI dan adanya benteng pertahanan tentara sekutu di Medan. Sultan Delhi dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, sang sultan akan digantikan oleh putranya. Sultan Delhi saat ini adalah Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam. Sultan Delhi 14 yang bertahta sejak tahun 2005. Sistem pemerintahan berlainan dengan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur lainnya. Pemerintahan Kesultanan Delhi bersifat federasi yang longgar sesuai dengan pepatah yang terdapat di Delhi. Raja datang, orang besar menanti. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan sebagai raja pertama di tanah Delhi, yang ditunjuk oleh Sultan Aceh sebagai wakilnya di Sumatera Timur atau tanah Delhi. Pada masa pemerintahan Panglima Parunggit atau Raja Delhi II, Delhi memproklamirkan kemerdekaannya dari Kesultanan Aceh pada tahun 1669 Masehi, mengikuti jejak-jejak negeri pesisir dan berhubungan dagang dengan VOC di Malaka. Pada masa pemerintahan Panglima Paderap atau Raja Delhi III, terjadi perluasan wilayah di pesisir pantai hingga Serdang dan Denai. Menurut laporan John Anderson yang berkunjung ke Delhi pada tahun 1823 Masehi, bahwa Sultan Amaluddin Mangendar atau Sultan Delhi VI adalah penguasa Delhi pertama yang bergelar Sultan. Setelah Delhi ditaklukkan Kesultanan Siak pada tahun 1814 Masehi, menurut laporan John Anderson pula, Sultan Delhi dalam memerintah dibantu oleh 8 orang menteri, di mana Sultan berkonsultasi soal perang, mengatur pemerintahan sehari-hari, mengadili perkara pidana, dan lain-lain. Mereka itu ialah 1. Nahkoda Ngah bergelar Timbal Timbalu, 2. Wak-Wak, 3. Salim, 4. Tok Manis, 5. Dolah, 6. Wakil, 7. Penghulu Kampung. Di samping menteri-menteri masih ada lagi Sah Bandar atau Hamad yang mengurus hubungan perdagangan dan biasanya dibantu seorang mata-mata atau seorang wanita yang pandai bernama Encek Laut yang bertugas memungut cukai. Kemudian ada lagi para pamong praja, penghulu, para panglima, dan mata-mata yang melaksanakan tugas bila dikehendaki sultan, serta kurir istana yang mengantar surat ke berbagai kerajaan. Jika sultan mangkat, apabila penggantinya masih belia, maka Tuan Haji Cut atau Kadi atau ulama tertinggi bertindak dan melaksanakan semua fungsi pemerintahan kerajaan. Di bidang agama Islam, Tuan Haji Cut juga bertindak sebagai mufti kerajaan. Kemudian di bawahnya ada Bilal, imam
khalif, dan penghulu masjid. Merekalah yang menangani masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Kehidupan mereka diperoleh dari sumbangan masyarakat. Daftar Sultan Delhi. Sultan Delhi adalah penguasa Kesultanan Delhi di Sumatera Utara, Indonesia. Sultan Delhi dipanggil dengan gelar Sri Paduka Tuanku Sultan. Jika mangkat, Sultan akan digantikan oleh putranya. Daftar Sultan-Sultan Delhi. 1. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan tahun 1632 sampai 1669 Masehi. 2. Tuanku Panglima Parungit tahun 1669 sampai 1698 Masehi. 3. Tuanku Panglima Padegrap tahun 1698 sampai tahun 1728 Masehi. 4. Tuanku Panglima Pasutan tahun 1728 sampai 1761 Masehi. 5. Tuanku Panglima Gandar Wahid tahun 1761 sampai 1805 Masehi. 6. Sultan Amaluddin Mangendar tahun 1805 sampai 1850 Masehi. 7. Sultan Osman Perkasa Alam Shah tahun 1850 sampai 1858 Masehi. 8. Sultan Mahmud Al-Rashid tahun 1858 sampai 1873 Masehi. 9. Sultan Ma'mun Al-Rashid tahun 1873 sampai tahun 1924 Masehi. 10. Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah tahun 1824 sampai 1945 Masehi. 11. Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam Shah tahun 1945 sampai 1967. 12. Sultan Azmi Perkasa Alam Al-Hajj tahun 1967 sampai 1998 Masehi. 13. Sultan Othman Mahmud Perkasa Alam tahun 1998 sampai 2005 Masehi. 14. Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam tahun 2005 sampai sekarang. Beberapa catatan dari daftar Sultan Delhi. Gocah Pahlawan adalah utusan Kerajaan Aceh Darussalam saat dipimpin Sultan Iskandar Muda. Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam Shah mempunyai orang tua Sultan Amaluddin Al-Sani Perkasa Alam Shah. Sultan Azmi Perkasa Alam Al-Hajj mempunyai orang tua Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam Shah. Sultan Othman Mahmud Perkasa Alam mempunyai orang tua Sultan Azmi Perkasa Alam Al-Hajj. Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam mempunyai orang tua Tito Othman dari Delhi.